Pada zaman dahulu kala, di sebuah pegunungan terdapat suatu wilayah yang dipenuhi dengan pepohonan, ilalang, rerumputan, serta hembusan angin yang kencang. Suatu hari, datanglah seorang laki-laki ke daerah tersebut. Laki-laki tersebut yaitu Mbah Sapu Angin. Selaras dengan namanya, Mbah Sapu Angin konon bisa meluluhkan angin, sehingga daerah yang awalnya sangat berangin dan mustahil untuk dihuni, setelah berbagai upaya dari Mbah Sapu Angin, maka daerah tersebut dapat dihuni dengan layak. Kejadian tersebut bermula ketika Mbah Sapu Angin sedang berteduh di bawah pepohonan. Saat itu, tiba-tiba tercetus ide di benak Mbah Sapu Angin jika beliau ingin membentuk hunian di daerah tersebut. Beliau membangun hunian dengan atap yang terbuat dari ilalang. Hunian pertama Mbah Sapu Angin diperkirakan berada di Dusun Jaten yang tepatnya di wilayah Ngelumpang. Menurut informasi dari para sesepuh desa, Mbah Sapu Angin memiliki peninggalan berupa batu lumpang yang jumlahnya ada 3 buah. Lumpang pertama menunjukkan tempat bermukimnya Mbah Sapu Angin. Lumpang pertama terdapat di sebelah timur. Untuk lumpang yang kedua berada di tengah jalan, sedangkan lumpang yang ketiga berada di pekarangan Mbah Sapu Angin. Untuk lumpang yang kedua, saat ini masih bisa dilihat keberadaannya, karena konon menurut para sesepuh desa tersebut, setiap jalan ditinggikan dan diaspal, maka lumpang tersebut tetap muncul dan sejajar ketinggiannya dengan jalan dan tidak tertimbun oleh aspal. Untuk keberadaan lumpang yang ketiga, sekarang berada di salah satu rumah penduduk. Beberapa waktu kemudian, setelah daerah tersebut layak untuk dihuni, datanglah beberapa tokoh masyarakat yang berniat untuk menetap di daerah tersebut. Tokoh masyarakat tersebut diantaranya yaitu ada Mbah Deder, Mbah Nolo, dan Mbah Trowijoyo. Ketiga tokoh masyarakat tersebut menetap di wilayah bagian timur yang sekarang disebut dengan Dusun Pakel. Sesuai dengan namanya, Dusun Pakel dahulu diperkirakan memiliki banyak tumbuhan pakel, yaitu tumbuhan yang sejenis mirip dengan tumbuhan mangga, sehingga disebutlah wilayah tersebut Pakel. Tokoh masyarakat yang selanjutnya yaitu Ki Ageng Bekal Jati. Ki Ageng Bekal Jati tiba di sebelah barat wilayah Pakel. Beliau sangat suka menanam pohon jati, sehingga di daerah tersebut banyak sekali pohon jati. Pohon jati yang pertama ditanam sekarang sudah menjadi fosil yang berwujud batu. Konon katanya, batu tersebut pernah dicuri oleh seseorang, tetapi akhirnya batu tersebut kembali ke tempatnya, yaitu ke wilayah Dusun Jati. Sebelah barat wilayah Dusun Jati terdapat wilayah Dusun Jaten. Dusun Jaten ini dahulunya dipenuhi oleh tumbuhan pohon jati yang masih muda, sehingga dinamakan daerah ini daerah Jaten. Tokoh masyarakat selanjutnya yaitu Ki Ageng Sentono. Ki Ageng Sentono tiba di daerah Dusun Jaten, tepatnya di wilayah Sentono, yaitu sebelah barat Dusun Jaten. Ki Ageng Sentono juga memiliki peninggalan berupa kayu jati. Menurut analisis lingkaran di batang kayu jati tersebut, diperkirakan usianya sudah 350 tahun. Untuk kayu tersebut sekarang juga telah menjadi fosil.
Wilayah selanjutnya yaitu wilayah paling barat dari daerah ini, yaitu Dusun Geneng. Dusun Geneng dulunya berupa perbukitan atau sejenis pegunungan, sehingga daerah tersebut sering disebut dengan daerah Geneng. Gambaran geografis Desa Tanggulangin dimulai dengan wilayah paling timur, yaitu Dusun Pakel, dan berujung di wilayah paling barat, yaitu Dusun Geneng. Di sebelah barat Dusun Pakel terdapat sungai, sedangkan di sebelah barat Dusun Jati juga terdapat sungai, sehingga di daerah Desa Tanggulangin terdapat beberapa sungai yang menjadi sekat di antara dusun-dusun tersebut. Oleh karena itu, dibangunlah tanggul di dekat sungai-sungai tersebut. Dikarenakan apabila tidak dibangun tanggul, maka besar kemungkinan pada saat itu jika musim penghujan datang, maka air akan meluap. Berdasarkan kondisi geografis dan sejarah mengenai tokoh masyarakat di Desa Tanggulangin, maka daerah tersebut dinamakan daerah Desa Tanggulangin.